Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wasajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam selalu tercurah ke haribaan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang misteri dalam kehidupan kita ini. Yang pertama itu adalah jodoh. Ini adalah misteri dari Allah SWT. Yang kedua itu adalah rezeki. Ini juga misteri. Kapan kita makan, kapan kita akan mendapatkan uang, itu adalah misteri. Lalu yang ketiga, ini bagian dari misteri juga, adalah kucing menyeberang. Ini misteri juga. Tidak tahu gitu. Nah, jodoh itu saking misterinya kita tidak tahu. Bisa jadi jodoh itu adalah orang terdekat, bisa jadi orang jauh. Nah, tetapi walaupun jodoh ini adalah sosok yang misteri bagi siapapun, tetap kita berdoa kepada sang pemilik jodoh, sang yang mengatur jodoh, apa? Mendapatkan pasangan yang terbaik. Apakah pasangan itu akan sempurna atau seseorang itu pasti akan mendapatkan orang yang sempurna, sosok yang sempurna? Ya, dia akan mendapatkan pasangan yang sempurna menurut masing-masing. Karena bisa jadi ini cocok dengan ini, tapi tidak cocok dengan ini. Maka Allah lah yang mengatur. Allah mengetahui ini yang lebih bagus, ini yang lebih cocok. Makanya ada istilah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, kita lalui, tinggal kita nikmati dan husnudzon kepada Allah. Bisa jadi itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kemampuan kita. Misalnya ini penyabar mendapatkan pasangan yang pemarah, saling melengkapi. Ini mukanya jelek, ini mukanya ganteng. Ini bisa sama-sama surga. Yang satu sabar, yang satu syukur. Ini luar biasa ini. Nah, ini itulah rahasia jodoh. Tuh. Nah, misalnya apalagi ini banyak terjadi, misalnya, wah, kamu jomblo akut, kasihan banget. Jok kendaraan yang di belakang sampai berdebu karena banyak sendirian. Bagaimana itu? Jangan sampai sedih. Kalau bahasa sekarang itu jangan baper. Kenapa? Karena itu bisa jadi memang jodohnya belum ada. Allah mencarikan yang oh ini nih, menyiapkan dulu. Atau bisa jadi wah ini teman-teman sudah punya anak, sudah besar, dia belum dapat jodoh. Bisa jadi memang jodohnya ya belum lahir. Ini makanya rahasia jodoh itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ingin mendapatkan yang terbaik, ekspektasi itu pasti macam-macam. Mau ingin seperti ini. Tetapi sebenarnya yang terbaik itu adalah menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang mana versi terbaik menurut Allah taala itu ya kita tidak tahu. Bisa jadi ada orang yang sudah menikah puluhan tahun baru menyadari, "Oh, inilah kenapa Allah memilihkan jodohkan yang ini." Kenapa yang dulu doa tiap malam selesai sholat 5 waktu tahajud doanya untuk itu. Si A ini misalnya berdoa mudah-mudahan mendapatkan si B. Selesai 5 waktu dia selalu berdoa, ya Allah mudahan dapat itu, mudahan di pasangan saya. Kalau dia bukan jadi pasangan saya, jadikanlah. Sampai memaksa seperti itu. Dia selalu berdoa untuk mendapatkan si B. Tetapi apa? Bisa jadi si A ini malah pasangannya si C. Kenapa bisa terjadi? Bisa jadi si C itu berdoa kepada Allah lebih tulus, lebih ikhlas, atau mungkin lebih menangis daripada si A berdoa untuk mendapatkan si B. Atau bisa jadi si B berdoa, mudahan itu bukan jodoh saya. Kayak adu doa seperti itu. Rahasia, makanya jodoh itu rahasia. Nah, tinggal sebagai manusia itu kita tinggal berdoa, berharap pada Allah. Bisa bayangkan nih Nabi Musa alaihissalam. Tahu Nabi Musa itu mendapatkan jodoh beliau saat antri di sumur. Jadi kan Nabi Musa waktu itu kan sedang dikejar oleh pasukan Firaun Mesir. Jadi DPO, daftar pencarian orang, melarikan diri. Sampai ke kampung namanya Madian. Sampai di Madian itu Nabi Musa melihat nih ada antrian bapak-bapak untuk
hewan ternak. Melihat ada dua orang perempuan lah mengantri juga ya, kalau jadi kumpulan bapak-bapak kan ini terlihat lemah lah. Lalu Nabi Musa membantu perempuan tersebut untuk mengambilkan air. Perempuan ini pulang ke rumah dan Nabi Musa yang sedang dalam pelarian tersebut dipanggil ke rumah, ke orang tua perempuan tadi. Dan ternyata apa? Nabi Musa yang cuma membawa baju di pakaian, mungkin tidak membawa harta mungkin itu. Ternyata itulah saat dimana Nabi Musa mendapatkan jodohnya. Nah, apa? Ternyata ayah perempuan tadi menawarkan Nabi Musa untuk menikah. Maharnya bagaimana? Itu udah bandingin dalam Al-Quran. Maharnya ternyata adalah apa? Mengerjakan atau mengelola kebun milik ayah perempuan tersebut. Berapa durasinya? 8 tahun. Fain atmamta asyran famin indik. Tapi kalau hanya mau 10 tahun ya silahkan, kata perempuan tadi. Itu ternyata jadi maharnya. Artinya kita tak tahu jodoh. Bisa jadi pas di parkiran sepeda motor, pas di parkiran TV Banjar, kita tahu jodoh kita rahasia. Nah, saking rahasianya karena ini kita tidak tahu apa yang ada tulisan di Lauhul Mahfuz, maka kita selalu berdoa mendapatkan yang terbaik. Jadi ketika sudah berdoa di luar ekspektasi kita, mungkin ada rahasia Tuhan di sana. Nah, jadi ini pas sudah jodoh itu rahasia Tuhan, ketika dipilihkan juga itu masih rahasia Tuhan. Apa yang akan terjadi? Bisa jadi misalnya ini ketika kita berdoa ingin mendapatkan ini, kita berdoa, wah ini kalau dipaksa-paksakan, wah ini bisa terjadi perang setiap hari, bisa ada piring terbang, kayak bisa jadi selalu saling mengejek dengan nama-nama khodam, nama-nama binatang. Harimau nih, dasar kelinci, bisa jadi kata-kata itu. Ini tidak cocok nih, cocoknya lebih ini. Itu rahasia. Nah, dengan kerahasiaan ini kita tetap ternyata disuruh untuk berdoa kepada Allah dan disuruh untuk mencari pilihan yang terbaik, pasangan yang terbaik itu. Dan pasangan yang terbaik itu menurut agama adalah apa? Falfar bidzatid din taribat yadak. Ternyata di antara semua kriteria itu yang paling penting itu adalah agamanya. Kenapa? Ketika seseorang itu memilih pasangan hidupnya karena faktor agama, maka kata Nabi taribat yadak, maka dia akan beruntung. Kalau faktor lain, misalnya sama-sama hobi ini, tidak masalah sebenarnya. Tapi ketika agama itu tidak menjadi perhatian utama, bisa jadi besok-besok itu bermasalah. Diajak sholat menolak, diajak puasa tidak mau, diajak ke masjid tidak mau, diajak ke majelis taklim tidak mau, diajak ke tempat-tempat bermain, oh yuk langsung, oh yuk cepat. Ini yang berdoanya harus komplit. Nah, maka dengan kerahasiaan yang ada ini ada beberapa poin penting yang harus kita pahami. Satu, kita harus sadar jodoh itu adalah rahasia Allah. Lalu yang kedua, ketika kita sudah mendapatkan jodoh, apa yang terjadi itu juga jadi rahasia Allah. Nah, lalu yang ketiga ini paling penting. Apapun yang terjadi, belum terjadi, sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi itu penangkalnya satu. Apa? Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, minta petunjuk agar bisa menjalaninya dengan baik dan lancar. Itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu yakum ajmain. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.